Ayo, berapa? Rafu kok. Motor-motor dile. Ora ketemu lho. Pas aku ya jaluk kabar karo ya. Motorku nih, di mau. Menyatakan puas terhadap pemerintahan Gibran. Pertanyaannya adalah puas itu kategorinya apa? Sangat puas, puas, cukup puas, atau kurang puas nggak sih? Gitu. Puas ini kategorinya apa? Karena kalau kita lihat distribusi datanya teman-teman, yang bawah itu, yang peletnya merah itu, yang menyatakan sangat puas itu yang menyatakan puas itu 86 ya, 86%, kurang puas 40%. Ini kategorinya apa? Apakah itu sangat puas atau puas? Nah, untuk mengetahui itu maka kita menggunakan pendekatan indeks, gitu, pendekatan indeks. Coba Mas Andi turunkan lagi, tambah satu lagi slide-nya, satu lagi. Nah, satu lagi. Nah, ini yang di bawah ini teman-teman kita. Mengukur indeks itu menggunakan skala Likert. Ada skala Likert 4, ada skala Likert 5. Tetapi terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 2 tahun pemerintahan Gibran itu, saya menggunakan skala Likert 4. Gitu. Skala Likert itu kalau total jumlah skornya itu antara 560 sampai 980, itu artinya tidak baik, kategorinya tidak baik. Kalau 981 sampai 1400 itu kategorinya kurang baik. Kalau skornya 1401 atau 1401 sampai 1820 itu kategorinya 240 gitu. Ini dihitung dari mana? Dari skor tertinggi dibanding dengan skor terendah. Jadi sampel sebanyak 560, kalau semua menjawab tidak baik atau tidak puas, itu memperoleh skor 1. Maka total skornya paling rendah itu 500, sama dengan jumlah sampel. Tapi kalau semuanya menjawab sangat baik, skornya 4, maka total skornya adalah 560 kali 4, ketemunya 2240. Nah, sekarang coba kita lihat, Mas, balik neng angka indeksnya. Terus satu. Nah, ini berapa total skor dari survei ini terhadap 2 tahun pemerintahan Gibran itu? Total skornya adalah 1709. 1709 itu masuk kategori memuaskan. Karena memuaskan skornya 1401 sampai dengan 1420. Itu berada di area itu. Sehingga kesimpulannya walaupun 96%, maka kepuasan masyarakat itu adalah memuaskan, bukan sangat memuaskan. Gitu. Seperti itu. Ini yang kategori ini yang seringkali kalau teman-teman di Jakarta itu survei nggak pernah mengukur itu. Maksudnya 76 kepuasan pemerintahan terhadap Jokowi itu kategorinya apa? Memuaskan saja, sangat memuaskan, atau cukup memuaskan. Itu enggak. Gitu. Penilaian yang 79,3 gitu. Yang kemarin sudah diingatkan sama Solo Pos, teman Solo Pos mana? Ada teman Solo Pos. Nah, iya. Teman Solo Pos diingatkan 79,3. Itu Mas. Gitu. Nah, kalau dibanding skor penilaian itu 2021 dibanding dengan 2022, maka ada kenaikan
0,1 berapa? 0,1 ya? 0,1. Nah, perbandingannya dilihat tadi, sebentar sebelum perbandingan. Jadi, tahun 2022 ini sedikit lebih baik. Ada kenaikan nilai skor. Walaupun kecil gitu, walaupun kecil. Gitu. Tetapi kualitas nilai tahun 2022 ini menurut analisis saya itu lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan frekuensi pemberian nilai 100 sama 99. Itu lebih banyak dibanding 2021. Gitu. Namun naik 0,1. Berat memang. Berat. Gitu. Kalau menggunakan ukuran itu berat. Gitu, seperti itu. Nah, kemudian jumlah skor IKM-nya ini nggak bisa diperbandingkan. Karena apa? Jumlah respondennya beda. Gitu. Kalau jumlah respondennya tahun 2021 itu 550, jumlah N-nya 550. Kalau 2022 jumlah N-nya adalah 560, tadi sudah saya jelaskan. Yang bisa diperbandingkan apa? Reratanya, rata skornya. Rata skornya 2022 3,057, 2021 3007. Artinya naik berapa ya ini kalau begini? 3,81, kategorinya baik. Rekomendasi saya ditingkatkan. Gitu. Nah, isu keamanan itu kemarin ada isu clipping itu. Lalu kemudian itu kita jadikan pertanyaan di dalam survei sampai seberapa tinggi itu dipersepsikan masyarakat. Ternyata juga masih baik. Pengaturan lalu lintas karena ada beberapa kegiatan pembangunan di Solo, justru sebagian ditutup, terus kemudian PPKM mulai dicabut, gitu seperti itu. Nah, bagaimana itu persepsi masyarakat? Itu ternyata juga masih cukup baik. Kemudian juga PKL, gitu. Kenapa beda dengan tahun yang lalu? Tahun yang lalu itu indikator saya untuk memasukkan kinerja layanan itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Kan di bidang pendidikan sama kesehatan nggak ada isunya, gitu. Indeks skornya juga naik sih, gitu. Jadi memang kinerja 2 tahun pemerintahan Gibran itu menurut penilaian saya excellent. Tapi faktanya juga bisa kita lihat. Masih saya, terus kemudian PLTS, pembangkit tenaga listrik sampah itu, terus kemudian rencananya dibangun flyover di Joglo ini, terus kemudian juga kemarin ada safari di itu, safari Solo di itu juga luar biasa itu. Jadi memang saya termasuk yang percaya kalau wali kotanya bukan Mas Gibran, kelihatannya agak banyak kendala itu untuk merealisir proyek-proyek besar itu. Gitu. Nah, itu tentu saja tidak lepas dari Gibran itu putranya presiden. Yang paling untung kan masyarakat Solo. Gitu. Ya terlepas dari soal itu. Gitu. Sekarang persoalan keraton kan juga hampir selesai. Coba kalau misalkan bukan di backup oleh Raga Presiden gitu. Lama loh konflik keraton Solo kan lama itu. Ya kan? Baru kemarin kan bisa ketemu di loji itu. Dan itu pun alat kan. Nah, baru setelah Mas Gibran itu ya kalau Gusti sama Sinuwun itu belum bisa memiliki visi yang sama, saya konsentrasi di Mangkunegaran dulu gitu kan, baru kemudian mereka waduh jangan gitu, seperti itu. Nah sekarang kelihatannya juga masalah keraton segera kayaknya dengar itu sudah mulai ada titik terang gitu, walaupun nanti nggak tahu setelah campur tangan ya, intervensi itu campur tangan halus mana sih gitu. Ya intervensi dari pemerintah kota, pemerintah pusat itu.
ke keraton kemudian dibenahi sebagaimana sekarang yang teman-teman lihat di Mangkunegaran itu bisa bagus, mendatangkan pariwisata dan lain sebagainya. Itu setelah itu kemudian konfliknya makin kencang ya seperti itu. Tapi jelas kalau keraton itu kemudian pembangunannya bisa baik gitu, teman-teman tahu sendiri, kita juga sangat menyayangkan di keraton itu kayak gitu. Itu nah nanti dengan dana itu, dengan bantuan itu kan bisa menjadi baik. Dan itu kalau dikatakan modal berapa persen Pak? Iya besar lah, besar. Karena apa? Karena kan untuk bangun flyover untuk bisa misalkan, maksudnya ketika kepemimpinannya Mas Gibran ini dikatakan sebagai modal dan punya presiden gitu. Itu persentasenya berapa persen? Iya, kalau di persentase gitu butuh dihitung. Tapi dugaan saya ya mix antara kemampuan manajerial yang baik, kepemimpinan yang visioner, yang di backup oleh bapaknya yang presiden, gitu. Sehingga 96% itu sekarang gini lah. Coba cari kepala daerah mana yang tingkat kepuasan masyarakatnya sampai 96%. Gitu. Saya belum ketemu itu. Gitu. Kalau misalkan survei saya di Solo enggak, ayo kita audit metodologinya, kita audit dokumen risetnya, gitu, seperti itu. Tadi saya tawarkan kepada total skornya 1733 bukan ya, 1837 pada rata skor 3,3. Kita lihat 1837 itu dalam skala Likert masuk kategori sangat merakyat, gitu. Cuman hati-hati juga, sekarang yang merakyat bukan hanya Jokowi, bukan hanya Gibran, gitu. Erick Thohir juga mulai merakyat, Muhaimin Iskandar juga mulai merakyat, gitu. Jadi kalau setahun yang lalu saya sampaikan kepada teman-teman itu, senjata politik yang paling ampuh ketika 2021 itu, saya masih meyakini merakyat itu, gitu. Sehingga saya mengibaratkan merakyat itu ibaratnya adalah Cundo Manik kalau di perwayangan itu, yang bisa dengan saktinya membunuh lawan-lawan politik. Nah pertanyaannya sekarang Cundo Maniknya banyak, bukan hanya bisa diklaim oleh Gibran dan Jokowi, gitu, seperti itu. Nah karena itu maka saya sedang berancang-ancang, gitu. Senjata apalagi senjata politik yang lebih hebat dibanding merakyat itu, gitu. Kalau itu ketemu nilainya mahal, gitu. Untuk 2021 nilainya mahal, gitu. Seperti itu. Ini belum kita cek lagi, karena terus terang teman-teman masih hasilnya itu, gitu, seperti itu, gitu. Ya maka ini akademis, metodologinya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau teman-teman ingin mengaudit dokumen saya dari riset kuesioner yang di masyarakat ini, gitu. Silakan teman-teman melakukan tabulasi sendiri, gitu. Boleh, gitu. Itu jaminan netralitas saya di dalam melakukan riset, gitu. Akademisi, dosen itu boleh salah, boleh keliru. Yang tabu itu adalah tidak jujur.